teman-teman, perkenalkan nama saya Wika Arsanti Putri, dosen Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Nah, di video kali ini saya akan menyambung terkait video yang sebelumnya sudah teman-teman tonton, yaitu terkait PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Nah, sekarang di video 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan terkait PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari cara menghitung PPh Pasal 21. Yang pertama, kita harus menghitung dulu berapa penghasilan bruto pegawai tetap, yaitu dengan menambahkan gaji, tunjangan, premi asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, kita harus mengurangkan dengan biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dengan maksimal nilai 500.000 per bulan. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Nah, hasil pengurangannya disebut dengan penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut harus kita setahunkan. Lalu setelah disetahunkan, langkah berikutnya adalah dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau sering disebut dengan PTKP. Hasil pengurangan dengan PTKP ini disebutlah dengan penghasilan kena pajak atau sering disebut dengan PKP. Nah, PKP ini nantinya akan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Itulah dia. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait iuran pensiun dan premi asuransi. Teman-teman, pajak tidak mengenal pajak berganda. Sehingga di sini konsep yang teman-teman harus pelajari adalah iuran pensiun akan dikenakan pajak pada saat adanya pembayaran atau penggantian bagi penerimaan. Sedangkan premi asuransi dikenakan PPh Pasal 21 pada saat adanya pembayaran, karena pada saat pembayaran atau penggantian bagi penerimaan premi asuransi bukan objek pajak. Teman-teman dapat melihat di tabel berikut, sehingga pada saat iuran pensiun dibayar sendiri, maka tidak boleh sebagai pengurang PPh Pasal 21. Lalu pada saat iuran pensiun dibayarkan oleh pemberi kerja, maka bukan objek pajak. Nah, pajaknya kapan? Pajaknya adalah nanti pada saat adanya pembayaran atau penggantian bagi penerima. Lalu pada premi asuransi, pada saat dibayar sendiri, maka bukan pengurang. Lalu premi asuransi dibayarkan pemberi kerja adalah objek pajak. Sehingga nanti pada saat asuransi dibayarkan bukan objek PPh Pasal 21. Gimana? Sudah paham? Nah, teman-teman, apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, mulai tahun 2016 sesuai dengan PMK 101/2016, ya PTKP setahun adalah 54 juta dan akan mendapatkan tambahan 4.500.000 bagi wajib pajak kawin. Lalu akan mendapat tambahan lagi atas tanggungan satu orangnya adalah 4.500.000 dengan maksimal tanggungan adalah 3 orang. Nah, kapan sih mulai berlakunya PTKP tersebut? Adalah pada tanggal 1 Januari di tahun tersebut. Sehingga jika wajib pajak menikah di pertengahan tahun, maka pengakuan PTKP kawinnya akan berlaku untuk tahun berikutnya. Begitu pula dengan wajib pajak yang memiliki anak yang lahir di pertengahan tahun. Nah, kapan sih PTKP ditentukan? PTKP ditentukan di awal tahun, yaitu 1 Januari di tahun tersebut. Sehingga jika wajib pajak menikah di pertengahan tahun, maka PTKP kawin adalah untuk tahun berikutnya. Begitu pula pada saat wajib pajak memiliki anak yang lahir di pertengahan tahun, maka PTKP-nya akan berubah di tahun berikutnya. Karena ingat,
Penentuannya adalah 1 Januari di tahun tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar terkait tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Terdapat 4 lapis tarif yang berlaku untuk orang pribadi. Yang pertama adalah 5%, yaitu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Lalu lapis kedua dikenakan 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Lalu lapis ketiga dikenakan tarif 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Lalu terakhir lapis keempat yaitu 30%, yaitu untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Nah, contoh, penghasilan kena pajaknya adalah 510 juta. Maka PPh terhutangnya adalah kita hitung 50 juta awal dikalikan dengan 5%. Lalu untuk di atas 50 juta sampai 250 juta yaitu 200 jutanya kita kalikan dengan 15%. Lalu yang ketiga, untuk penghasilan yang di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu totalnya 250 juta kita kalikan dengan 25%. Nah, apakah sudah 510 juta? Belum. 10 juta yang terakhir kita kenakan tarif 30%. Ya, sehingga 10 juta dikali dengan 30%. Sehingga kalau kita hitung total pajak atas penghasilannya adalah 98 juta. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah pada paham belum ya? Untuk pengayaan lebih lanjut, saya akan memberikan contoh soal komprehensifnya. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal. Karyawan Tuan Dika tidak kawin, bekerja pada PT Tunas Makmur dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan, masing-masing sebesar 1%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Tuan Dika membayar iuran pensiun 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2019, Tuan Dika memperoleh bonus sebesar 2 juta rupiah. Sehingga pada bulan April 2019, Tuan Dika menerima pembayaran berupa gaji sebesar 6 juta dan ditambah bonus sebesar 2 juta. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Dika bulan April. Nah, teman-teman, gimana dengan soalnya? Yuk kita kerjakan. Berikut adalah pembahasannya. Nah, kita akan membahas terkait PPh pasal 21 Tuan Dika. Pertama-tama kita akan menghitung dulu berapa PPh terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Dika tanpa bonus. Kita harus menghitung berapa gaji Tuan Dika. Gaji Tuan Dika adalah sebesar 6 juta. Lalu ditambah dengan jaminan kecelakaan kerja sebesar 60.000. Lalu ditambah dengan jaminan kematian 18.000. Sehingga total penghasilan yang diterima bulan itu adalah 6.078.000. Selanjutnya, atas penghasilan bruto tersebut kita kurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali 6.078.000 yaitu 303.900. Lalu kita kurangkan dengan jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri sebesar 120.000. Lalu kita kurangkan dengan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri sebesar 50.000. Sehingga total pengurang adalah 473.900. Nah, penghasilan neto sebulan sebesar
5.604.100, yaitu merupakan pengurangan dari penghasilan bruto 6.078.000 dikurangi dengan 473.900. Atas penghasilan neto sebulan tadi, kita harus kalikan dengan 12 sehingga ketemulah penghasilan neto setahun sebesar 67.249.200. Penghasilan neto setahun tadi kita kurangkan dengan PTKP Tuan Dika, yaitu 54 juta rupiah. Lalu ketemulah penghasilan kena pajak sebesar 13.249.200 dan kita dapat bulatkan menjadi 13.249.000. Setelah kita menemukan angka penghasilan kena pajak, kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21 orang pribadi, yaitu lapis pertama 5% karena penghasilan kena pajak Tuan Dika tidak mencapai 50 juta sehingga masih di lapis pertama 5%. Sehingga hasilnya adalah Rp662.450 setahun. Dan untuk bulan ini berarti Tuan Dika harus dipotong pajak sebesar Rp55.204 yang merupakan Rp662.450 dibagi 12. Selanjutnya, kita harus menghitung PPh 21 Tuan Dika dengan bonus. Gaji Rp72 juta. Jaminan kecelakaan kerja Rp720.000. Jaminan kematian Rp216.000, bonus Rp2 juta. Nah, teman-teman, gaji, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian langsung kita kalikan dengan 12. Lalu ditambah bonus sehingga ketemulah penghasilan bruto sebesar Rp74.936.000. Nah, atas penghasilan bruto setahun kita kurangkan dengan biaya jabatan selama 1 tahun yaitu Rp3.746.800, lalu kita kurangkan dengan jaminan hari tua setahun dan iuran pensiun setahun, sehingga penghasilan neto selama 1 tahun adalah Rp69.149.200. Nah, atas penghasilan neto setahun tadi harus kita kurangkan dengan PTKP Tuan Dika, yaitu Rp54 juta. Sehingga ketemulah penghasilan kena pajak Tuan Dika dengan bonus adalah Rp15.149.000. Nah, Rp15.149.000 ini harus kita kalikan dengan tarif pasal 17. Nah, karena kurang dari 50 juta maka masih di lapis pertama yaitu 5%. Sehingga PPh 21 setahunnya adalah Rp757.450. Nah, sekarang kita tentukan berapa PPh 21 atas bonus. Caranya adalah dengan menselisihkan PPh 21 setahun dengan bonus dikurangkan dengan PPh 21 setahun tanpa bonus. Ketemulah Rp95.000. Lalu PPh 21 selama bulan April yang dipotong kepada Tuan Dika adalah PPh 21 sebulan yang tanpa bonus tadi dijumlahkan dengan PPh 21 bonus sehingga ketemulah Rp150.204. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham sekarang terkait perhitungan PPh pasal 21? Saya rasa teman-teman bisa memahaminya ya. Kalau ada pertanyaan, sampaikan langsung ya kepada saya. Baik, demikianlah penjelasan video kali ini. Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Orang bijak, taat pajak. Ayo peduli pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Sampai jumpa lagi.